Tadi disampaikan oleh Ses Menko Perekonomian Pak Susi yang mengatakan bahwa nggak ada alasan untuk kemudian tidak membayarkan THR meskipun ada keberatan. Tetap harus dibayarkan karena merupakan kewajiban. Artinya nggak ada kekhawatiran lagi dong Mbak Mira? Ya, yang pertama tanpa ada surat edaran itu memang sudah kewajiban bagi pengusaha, perusahaan untuk mengeluarkan THR secara penuh. Artinya saya berulang-ulang kali komitmen saya tidak perlulah Kementerian Tenaga Kerja ini mengeluarkan surat edaran tentang THR dicicil atau dibayar penuh segala. Karena peluang potensi untuk para pengusaha untuk tidak membayar secara penuh dan dicicil itu tetap masih ada. Jadi kalau Pak Susi sampaikan tadi betul, THR itu tidak harus dibayar secara penuh, jangan dicicil, karena itu memang sudah kewajiban haknya para pekerja atau buruh. Jadi dalam rentang waktu 2 tahun ini, sejak 2020-2021, baru kali ini nih pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan surat edaran tentang THR yang dicicil atau tidak. Artinya bagus dong Mbak Mira? Jadi gini, Mas Aiman, kalau bicara atau tidak, biarkan saja THR itu lagi-lagi adalah satu kewajiban yang sudah ada dalam undang-undang, sudah ditetapkan, sudah diatur. Nggak perlu lagi adakan atau diterbitkan surat edaran. Karena kami ini sudah trauma sekali ketika di tahun 2020 lalu surat edaran itu memiliki dampak yang sangat negatif kepada para pekerja atau buruh, di mana banyak pengusaha atau perusahaan yang memberikan tameng atau kemudian perlindungan, surat edaran tersebut menjadi perlindungan bagi mereka, para pengusaha yang nakal-nakal itu, padahal dia mampu, tapi gara-gara surat edaran tersebut mereka sudah tidak lagi mau membayarkan THR-nya, jangankan dicicil, nggak bayar. Banyak kasus yang saya harus proporsional sini karena kan ketika pemerintah bagus tentu harus dikatakan bagus. Kalau kemudian disebutkan dalam surat edaran tadi bahwa THR adalah kewajiban, artinya kan secara logika itu kemudian bisa mematahkan teori Anda yang mengatakan bahwa ada perusahaan nakal nanti lalu kemudian tidak membayarkan THR padahal mampu. Dengan ada surat edaran ini kan menjadi lebih kuat. Bisa nanti mungkin ada sanksi yang dikenakan kepada perusahaan tersebut ketika misalnya maju ke perselisihan hubungan industrial. Mas Eman, sebelum ada surat edaran ini sejak tahun 2020 sampai 2021, THR ini biasa saja dibayarkan. Kita ingat tahun 98 itu pernah terjadi krisis moneter, krisis yang luar biasa, inflasi 17% kurang lebih kalau tidak salah. Ini nggak ada surat edaran tuh dan THR dibayarkan begitu saja, dan beberapa pengusaha yang memang tidak mampu sudah ada mekanismenya tersendiri, sudah diatur gitu loh. Artinya nggak perlu lagi diperkuat di dalam surat edaran kalau menurut saya. Tinggal pelaksanaannya, Anda mau katakan itu? Yes, pelaksanaan. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah bagaimana harusnya fokus pemerintah dalam Kementerian Tenaga Kerja, jangan lempar ke Pemda, jangan melempar lagi ke pemerintah daerah. Terkait dengan sanksi, bagaimana pengusaha-pengusaha ini yang tidak mau membayar seperti apa sanksinya, pengawasannya seperti apa, monitoringnya seperti apa. Seharusnya fokus ke sana surat edarannya, bukannya kemudian malah mempertegas atau juga malah mengatur kalau menurut saya. Oke, saya ke Pak Susi. Pak Susi, tadi kewajiban iya, surat edaran iya, positif, tapi nanti pelaksanaan jika kemudian nggak dibayarkan, diserahin ke pemerintah daerah. Benar demikian? Ya, jadi terima kasih dari catatan dari Mbak Mirah tadi. Jadi pertama memang yang perlu ditegaskan, aturan ini kan sudah ada di PP-nya dan juga di Permen 6 2016. Jadi norma regulasi aturannya itu memang betul sudah ada di sana. Artinya kewajiban itu sudah mengikat ke para pengusaha dengan adanya PP dan Permen. Kalau nanti ada pengusaha nakal misalnya Pak tadi sebutkan mampu tapi nggak mau bayar. Ya kan ada mekanisme penegakan hukumnya Mas. Di Permen 6 tahun 2016 itu jelas ada sanksi denda administrasi di sana, kemudian sanksi-sanksi administrasi yang melakukan penegakan sanksi itu siapa Pak? Jadi kan di Permennya sudah diatur semuanya. Memang di dalam SE ini teman-teman di Kemenaker itu kan punya unit vertikal dinas-dinas ketenagakerjaan di daerah. Edaran ini memang juga meminta kepada para kepala daerah pertama untuk melakukan penegakan hukum pengenaan sanksinya, karena kan yang lebih paham di sananya kan instansi vertikalnya kan dinas-dinas ketenagakerjaan. Ini masalah teknis mekanismenya saja. Dinas ketenagakerjaan arti pemerintah daerah memang betul ya? Iya, memang edaran ini kan juga ditujukan ke gubernur, bupati, dan wali kota. Karena kalau enforcement ini kan sudah urusan tataran operasional di lapangan. Yang paling penting secara aturan itu memang ini wajib.
Iya, iya, baik. Oke, saya tadi. dapatkan informasinya. Ya. Mbak Mira, saya ingin tanya pada Anda, kalau seandainya yang menegakkan sanksi ini dinas, artinya di daerah, apakah itu di kabupaten kota atau provinsi, apa yang menjadi kegelisahan Anda? Jadi gini Mas Aiman, kalau dilihat konferensi persnya Menaker pada pagi ini, itu bukan menyebutkan dinas tenaga kerja yang ada di daerah-daerah, tapi jelas loh itu pemerintah daerah alias Pemda. Artinya ini melibatkan yang tadi Pak Sus sampaikan, para kepala daerah. Nah, harusnya betul, tadi harusnya dinas tenaga kerja kota, kabupaten. Tapi persoalannya lagi-lagi, dan ini masalah yang sudah lama berlaku dan sudah kita pernah rasakan sampai sekarang belum selesai, yaitu banyak kekurang personil atau juga petugas-petugas dinas pengawasan di daerah-daerah, apalagi pengawasan daerah itu ditarik ke provinsi. Ini udah jadi malapetaka sendiri nih. Dan akhirnya terbengkalai. Gitu. Akhirnya terbengkalai, Mbak Mira. Yes, terbengkalai. Oke, banyak yang kemudian tidak mendapatkan haknya karena nggak keurus gitu ya. Yes. Oke, Pak Susi, komentar Anda Ya. Pak Susi? Jadi memang gini Mas Aiman, saya pikir yang disampaikan Mbak Mira tadi betul. Memang di tataran operasional itu penegakan hukumnya juga pasti tidak bisa dilakukan sepenuhnya hanya di tingkat pusat. Makanya SE ini kan kepada para kepala daerah melibatkan unit vertikal di daerah. Tapi kalau kami sebenarnya esensi dari kebijakan pemerintah pusat ini, terus terang kami sangat membutuhkan bahwa para pekerja dan buruh ini, kenapa harus kita dorong betul THR ini dibayar penuh. Kami memang sudah punya berbagai perhitungan. Kita ingin meningkatkan daya beli dari pekerja dan masyarakat semuanya. Kenapa? Karena sekarang ini di satu sisi kami melakukan pembatasan kegiatan selama mudik ini. Kami melakukan kebijakan peniadaan mudik. Pembatasan kegiatan ini akan mengakibatkan dampaknya adalah ke kontraksi ekonomi yang luar biasa. Karena itu kami ingin mendorong spending dari masyarakat jalan. Belanja gitu Pak ya? Betul, dan daya belinya dari para pekerja buruh ini harus kita penuhi. Baik, tentu itu niat yang baik, maksud yang baik. Tapi pertanyaannya Pak, kalau ada pengusaha nakal di daerah, lalu kemudian tidak tertangani karena ya personilnya sedikit, dinas-dinas tenaga kerja di daerah, kabupaten kota misalnya. Lalu niat baik pemerintah pusat untuk bisa memberikan THR, kewajiban bagi perusahaan untuk menjaganya gimana Pak? Karena mereka banyak juga nanti kemungkinan yang kemudian tidak mendapatkan THR dan tidak terurus juga oleh pemerintah daerah karena tangannya sedikit. Ya, makanya tadi Mas Aiman, teman-teman di daerah pun diminta membuat posko THR tadi. Jadi di tataran operasional pasti tidak ideal betul seperti yang kebijakannya harus begini-begini. Nanti pasti ada beberapa permasalahan teknis di lapangan terkait dengan mekanisme dan sebagainya. Karena itu di tingkat vertikal di daerah tadi, selain nanti para kepala daerah, kemudian dinas-dinas ketenagakerjaan juga diminta kan. Ada hotline khusus Pak untuk pemerintah pusat Pak? Mungkin di Kemenko Perekonomian atau Kemenaker? Ada, di mana Mas? Ada posko khusus misalnya atau ada hotline khusus yang bisa dilaporkan setiap pekerja di Indonesia yang kemudian tidak mendapatkan haknya dan kemudian terbengkalai oleh pemerintah daerah misalnya? Jadi di dalam SE maupun ketentuannya sudah disampaikan seluruh daerah diminta membuat posko THR. Ya, dan untuk pemerintah pusat yang saya tanya Pak? Ada satgasnya Pak di Kemenaker. Kemudian di Kemenaker? Dan di tingkat koordinasi antar kementerian lembaga seperti besok melakukan rakortas pembahasan mengenai berbagai kebijakan dalam rangka Ramadan. Dan satgas itu yang paling penting adalah Pak Susi bisa diakses oleh seluruh masyarakat. Betul, karena memang masalah operasional ini yang nanti harus kita jaga. Baik, entah itu hotline atau telepon, mungkin Bapak hafal? Atau email? Ada di setiap daerah, Pak, dan satgasnya ada di Kemenaker. Oke, baik. Nanti kita akan coba gali soal itu. Terakhir, Mbak Mira. Yang pertama, saya menyesalkan adanya terbitnya surat edaran tentang THR ini. Saya kira juga tidak ada lagi lah aturan dikeluarkan atau diterbitkan surat edaran tentang THR ini, karena potensi untuk melakukan atau peluang para pengusaha yang nakal ini untuk tidak membayarkan itu sangat terbuka lebar gara-gara surat edaran ini. Trauma kita di surat edaran di tahun 2020 tentang THR itu belum sembuh lukanya. Jadi saya kira apa yang dilakukan ini luar biasa ya. Kami sangat kecewa. Yang kedua, terkait dengan, saya sepakat Pak Susi, terkait dengan peningkatan daya beli, memang seharusnya begitu. Jadi ketika peningkatan daya beli ini akibat karena pemerintah kan selalu melakukan evaluasi nih. Di tahun 2020 gara-gara THR-nya dicicil, tidak ada yang tidak dibayar,
sehingga daya belinya turun tuh. Makanya kenapa muncullah surat edaran ini, saya kira Baik. yang menjadi catatan-catatan. Ya, mudah-mudahan niat baik pemerintah pusat juga ikut mengawal apa yang terjadi di daerah. Tentu itu yang menjadi harapan. Sehingga apa yang tadi sampaikan supaya dapat THR, bisa belanja, ekonomi meningkat, bisa tercapai. Terima kasih Pak Susi Wiono, Sekretaris Kementerian Perekonomian Republik Indonesia dan juga Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia, Mbak Mira Sumirat. Selamat malam, sehat selalu Bapak dan Ibu.